Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Kesenia Setiakiah dengan NIM 167, ada Anifa Maunatul Ulia dengan NIM 166 dan juga Wahid Multajam dengan NIM 167. Di sini kami akan membahas materi mengenai pajak penghasilan umum. Yang pertama yaitu pengertian dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak antara lain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri atas PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi yang pertama, subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri, yang terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di luar orang pribadi yang berada di Indonesia dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha-usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yaitu wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima dan atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atau penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Sedangkan wajib pajak yang dari luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Wajib pajak dalam negeri, tarif pajaknya yang digunakan adalah tarif umum atau tarif undang-undang PPh pasal 17. Sedangkan wajib pajak dari luar negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif undang-undang PPh pasal 26. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Yang ketiga, kewajiban pajak subjektif. Untuk lebih memperjelas pengertiannya, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, antara lain sebagai berikut.
Untuk mulainya, subjektif pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu saat dilahirkan, saat berada di Indonesia, atau bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri badan, yaitu saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui PUT, yaitu saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui PUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui PUT, yaitu dengan saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang terakhir, warisan belum terbagi, yaitu saat timbulnya warisan yang belum terbaginya. Dan berakhirnya, yaitu subjek pajak dalam negeri orang pribadi saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak dalam negeri badan, yaitu saat dibubarkan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui PUT, yaitu saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui PUT di Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui PUT, yaitu saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang terakhir, warisan belum terbagi, berakhirnya yaitu saat warisan telah selesai dibagikan. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anifah Maunatul Ulia. Tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang ketiga yaitu organisasi internasional. Yang keempat yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah 1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan. 2. Hadiah dari undian. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. 8. Royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembalian aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha. 16. Tambahan kekayaan neto. Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Selanjutnya mengenai tidak termasuk objek pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah 1. Bantuan atau sumbangan, harta dan harta himbahan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai. 4. Penggayaan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi. 6. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. 8. Penghasilan dari modal yang telah ditanamkan oleh dana pensiun. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan. 10. Penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura. 11. Beasiswa. 12. Laba lebih. 13. Bantuan atau santunan. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan untuk usaha tetap PUT yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak.
Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Dapat dirumuskan yaitu penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto. Sedangkan penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Cara menghitung penghasilan kena pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, menggunakan pembukuan, dan dua, yaitu menggunakan norma penghitungan penghasilan. Dengan cara pembukuan yaitu untuk wajib pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Kedua yaitu menghitung penghasilan pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, maka wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, di mana penghasilan neto adalah besar penghasilan neto sama dengan besarnya persentase NPPN. Untuk menentukan penghasilan neto perlu disempurnakan secara terus-menerus dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang ditentukan Menteri Keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahid Multazam. 2.8 penghasilan tidak kena pajak PTKP. Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah 36 juta rupiah untuk wajib pajak orang pribadi, 3 juta rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 36 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberian kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21, dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. 4. 3 juta rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Contoh penghitungan PTKP. Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. PTKP Joko adalah PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri 36 juta rupiah, tambahan WP kawin 3 juta rupiah, tambahan satu anak 3 juta rupiah, jumlah 42 juta rupiah. 2.9 Tarif pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 1. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak, tarif pajak sampai dengan 50 juta rupiah 50%. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah itu 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah itu 25%. Di atas 500 juta rupiah itu 30%. 2. Wajib pajak badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan tarif pajak yang diterapkan untuk penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Sedangkan tarif pajak yang diterapkan untuk penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. C. Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseorangan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di perdagangan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang disetor di perdagangan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya memperoleh tarif sebesar 5%. Untuk pajak dalam badan dalam negeri dengan pendaftaran bruto sampai dengan 50 juta mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dan peredaran bruto sampai 4
Rp4.800.000. 1.10 Cara menghitung pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Setahun dihitung dengan cara menghasilkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagai diatur UUD pasal rumus penghasilan wajib pajak badan. Pajak penghasilan wajib pajak badan, penghasilan kena pajak dan tarif pasal 17. Penghasilan neto kali tarif pajak 17. Penghasilan bruto biaya yang dikenakan UU PPh kali tarif pajak 17. Rumus penghitungan WP orang pribadi. Pajak penghasilan WP orang pribadi, penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17. Penghasilan neto kurangi PTKP kali tarif pajak 17. Penghasilan bruto biaya yang dikemukakan UU PPh kurangi PTKP kali tarif pajak 17. Catatan untuk memperoleh penghitungan PPh yang terutama pada akhir tahun, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Kesimpulan, pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kesimpulan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berubah keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.